wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rela Letur Rahmah, kelas OTKPB dari SMK Negeri Manis Purwakarta. Kali ini saya akan mendemonstrasikan pekerjaan pengelolaan kas kecil. Terima kasih. Dalam mengelola kas kecil ada dokumen yang sering digunakan. Di antaranya ada cek. Cek ini berfungsi untuk menarik dana atau mencairkan dana kas kecil. Lalu ada bukti kas masuk, kemudian ada bukti kas keluar, lalu ada laporan kas kecil, kemudian ada formulir pengajuan dana kas kecil, dan ada bukti-bukti transaksi dari pihak luar atau pihak eksternal seperti nota pembelian, kwitansi, dan lain-lain. Setelah melakukan penarikan atau pencairan dana kas kecil menggunakan cek, kemudian kita harus membuat bukti kas masuk. Bukti kas masuk merupakan salah satu bukti dokumentasi bahwasanya si pemegang kas telah menerima uang dari si pemberi dana kas kecil, bisa manajer keuangan, bisa bagian akuntansi. Setelah membuat bukti kas masuk, selanjutnya adalah kita harus membuat bukti kas keluar. Bukti kas keluar ini dibuat berdasarkan bukti-bukti belanja kita atau bukti-bukti nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Pengisian bukti kas keluar atau bukti pengeluaran kas. Di sini kita yang pertama adalah seperti biasa, kita isi dulu nama perusahaannya ya. Kemudian nomor transaksi, ini transaksi yang keberapa kita mengeluarkan uang. Di sini transaksi yang ketiga ya. Transaksi yang ketiga itu adalah pembayaran pendaftaran seminar. Nah, bayarnya ke siapa? Bayarnya ke Kubik Manajemen. Di sini ada yang menerima namanya Artika Sari. Diserahkan kepada Artika Sari uang sejumlah berapa? Di sini pembayarannya untuk pendaftaran seminar itu adalah untuk 3 orang, masing-masing 600.000, berarti 600.000 dikali 3 orang sama dengan 1 juta 800.000 rupiah. Oke, untuk keperluan apa? Kita tulis di sini. Pendaftaran seminar nasional Kubik Manajemen itu orang. Kubik Manajemen untuk 3 orang, masing-masing adalah 600.000. Kalau tidak cukup bisa kita panjangkan ya.
Baru di sini kita tuliskan nominalnya ya, Rp1.800.000. Kita buat otomatis. Oke. Tanggal berapa kita membayarnya? Di sini pendaftaran itu terjadi pada tanggal 12 Juni. Biasa kita ketik dulu nama kotanya, baru tanggal, bulan, lalu tahun. Siapa yang menerima pembayaran kita? Tadi siapa? Artika Sari. Lalu yang membayarnya siapa? Yang membayar adalah kita sebagai sekretaris. Untuk lebih cepatnya kita menggunakan rumus ambil ya. Oke. Nah, sama ini juga seperti bukti kas masuk harus diketahui oleh pimpinan kita. Setiap transaksi keuangan harus sepengetahuan pimpinan kita ya. Dan aktivitas lainnya juga. Nah, ini udah ya. Sekarang tinggal kita beri tanda tangan supaya buktinya syah. Tapi pada kenyataannya jangan ditiru ya. Ini hanya sampel. Peniruan tanda tangan tidak diperbolehkan. Oke, ini adalah contoh pengisian bukti kas keluar. Setelah membuat bukti kas keluar, selanjutnya adalah menyusun laporan kas kecil yang berdasarkan data-data dari bukti kas keluar. Pembuatan laporan kas kecil. Oke, untuk membuat laporan kas kecil, maka step pertama adalah kita harus mengisi BKM dulu atau bukti kas masuk, kemudian mengisi BKK atau bukti kas keluar, baru terakhir kita membuat laporan kas kecil ya. Oke, di sini ada laporan kas kecil untuk PT Umbrella Indojaya. Bulan di sini adalah bulan Juni 2024. Di sini terdapat saldo bulan sebelumnya, yaitu sebesar saldo bulan sebelumnya, bulan Mei, yaitu 750.000. Dan pengisian untuk saldo tidak ada nomor bukti ya, karena saldo itu uangnya sudah kita pegang. Kemudian untuk pengisian dana kas, pengisian dana kas kecil itu berarti uang masuk ya, uang yang kita terima, dan nomor buktinya yaitu KM atau kas masuk 001. Di sini tanggalnya tanggal 3 karena di bulan Juni tanggal 3 itu hari tanggal muda pertama di bulan Juni, hari kerja. Kalau hari tanggal 1 itu hari Sabtu ya. Jadi di sini kita masukkan hari kerja saja. Oke. Keterangannya kita tuliskan atau kita isi pengisian dana kas kecil bulan Juni. Uangnya sebesar berapa? Karena di sini besar kas kecilnya ditetapkan 10 juta, maka berdasarkan bukti kas masuk kita tuliskan di sini adalah 9.250.000 rupiah. Di sini kita menggunakan metode Impress ya. Impress Fund System. Jadi metode tetap. Maksudnya adalah pengisian kas kecil sebesar jumlah uang yang kita belanjakan atau kita keluarkan. Ya, tuh. Jadi 10 juta lagi seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita menuliskan atau mengisi bukti kas mengisi kas masuk, lalu kita merekap kembali pengeluaran kita dari BKK, dipindahkan ke sini ya, untuk mempermudah dipindahkan ke sini seperti itu. Nanti akan diperoleh saldo di bulan Juni adalah sebesar
750.000, dan untuk pengeluaran sama juga dengan bulan sebelumnya, itu 9.250.000 gitu ya. Untuk di bulan Juni ini ada transaksi apa saja? Untuk transaksinya ada pembelian ATK, pembayaran parkir, pendaftaran seminar, kemudian ada pembelian konsumsi rapat bulanan, ada pembelian tiket kereta Bandung Semarang untuk kunjungan pimpinan, lalu ada pembelian tiket pesawat sama untuk kunjungan pimpinan juga. Di sini kenapa nggak ada hotel? Karena pimpinannya tidak menginap ya. Lalu ada pembayaran pencetakan brosur, kemudian ada pembayaran servis AC, lalu ada membeli kudapan, kemudian ada pembelian souvenir perusahaan ya. Itu adalah transaksi yang terjadi di bulan Juni. Transaksinya ada yang kas dan non kas ya. Siapa yang membuat? Yang membuat adalah sekretaris atau bisa juga pemegang kas kecil atau kasir kas kecil. Intinya adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk memegang kas kecil. Lalu setiap laporan harus ada sepengetahuan dari pimpinan kita. Maka di sini mengetahui siapa? Mengetahui pimpinan kita, yaitu Direktur Bapak Maulana Putra. Untuk tanggalnya adalah tanggal akhir bulan Juni. Di sini tanggal akhir bulan Juni, hari kerjanya itu adalah tanggal 28, hari Jumat, sedangkan tanggal 30 itu hari Minggu ya. Ini seperti itu. Ini adalah laporan kas kecil. Dokumen terakhir dalam pengelolaan dana kas kecil yaitu pengajuan dana kas kecil. Formil pengajuan dana kas kecil berisi dana untuk bagian-bagian apa. Di sini kita di bagian pimpinan ya, karena yang diberi tanggung jawabnya adalah sekretaris pada bagian tersebut. Kemudian periode kas kecil untuk bulan apa? Bulan selanjutnya ya. Sebelumnya kita sudah merekap di bulan Juni, maka kita harus mengajukan untuk di bulan Juli. Dana periode sebelumnya yaitu dana di bulan Juni tersebut berapa? Yaitu 10 juta. Untuk saldo periode sebelumnya itu saldo di bulan Juni, yaitu 750.000. Dan karena kita menggunakan metode dana tetap atau investment system, maka jumlah yang kita ajukan itu besarnya sama dengan uang yang kita keluarkan atau uang yang kita belanjakan. Ya, di sini jumlah yang diajukan yaitu 9.250.000 rupiah. Jadi totalnya jika ditambahkan dengan saldo menjadi 10 juta sama. Untuk keterangan kita isi dengan pengisian dana kas kecil. Dan untuk dibuat oleh tadi sekretaris ya. Untuk tanggalnya tanggal di akhir bulan di setiap periodenya. Di sini akhir bulannya dan hari kerja adalah 28 Juni. Untuk diketahui oleh pimpinan. Kemudian untuk tanggal itu bisa sama dengan dibuat atau enggak setelah dibuat. Asal jangan sebelum dibuat ya. Apa yang diketahui bila belum dibuat pengajuannya. Selanjutnya yaitu pengecekan untuk penerapan prosedur K3 perkantoran pada pengelolaan kas kecil dengan menggunakan daftar centang atau daftar checklist. Setelah melakukan pengecekan ketiga, selanjutnya yaitu melakukan pengecekan prosedur keamanan yang diterapkan untuk meminimalisir pencurian dalam mengelola kas kecil dengan menggunakan daftar centang juga. Setelah laporan kas kecil selesai disusun, selanjutnya adalah memberikan laporan tersebut kepada pimpinan untuk dikonfirmasi. Ya, silakan masuk, Bu. Ya, permisi Bapak. Ya, silakan duduk, Bu. Ya. Ada apa, Bu? Ya, Bapak, ini saya mau menyerahkan laporan kas kecil kita di bulan Juni. Saldonya 750.000. Silakan duduk saja. Iya. Baik, Bu, saya periksa dulu sebentar. Ya.
Bukti-bukti transaksinya sudah lengkap, Bu? Sudah lengkap, Bapak. Oke. Baik, kalau begitu saya tanda tangani sekalian. Iya, boleh, Pak. Oke, saya sudah tanda tangani laporannya. Baik, Bapak. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih juga, Bu. Silakan lanjutkan aktivitas selanjutnya. Iya, permisi. Iya.